Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, monggo kita tansah menjalankan rawat syukur kita dumateng Allah Azza wa Jalla ingkang sampun paring kathah kenikmatan ya. Kesehatan, kesempatan ya, alhamdulillah wonten enjang menika kita saged makempal wonten papan menika. Ingkang nomor kalih shalawat wassalam muga tansah kunjuk dumateng Nabi agung kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ber keluarganipun, para sahabat, tabi'in saha umatipun ngantos mangke yaumul kiamah. Amin. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah wonten enjang menika kita lajengaken hadis ingkang nomor 50. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainatu ibnu Hisnin fanazala ala ibni ahihi al-Hurri ibni Qaisin wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratuhu kuhulan kanu aw subbanan faqala Uyainatu libni ahihi yabna ahi laka wajhun inda hadzal amir fasta'dhin li alaihi fasta'dhana fa'adhina lahu Umar falamma dakhala qala hi yabnal Khattab fa wallahi ma tu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adli fa ghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi faqala lahu al-Hurru ya amiral mu'minina inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin wallahi ma jawaza Umar hina talaha wa kana waqqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Rawahu Bukhari. Nggih. Hadisipun radi panjang nggih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, suatu ketika datang Uyainah ibnu Hisnin ya, ke Madinah ya, kemudian mendatangi keponakannya yang bernama Hurr ibnu Qais ya. Dan dia Hurr ibnu Qais ini termasuk orang-orang yang selalu menyertai Umar radhiyallahu anhu ya. Dan orang-orang yang selalu dimintai musyawarahnya oleh Umar, dimintai pendapatnya adalah dari kalangan qurra ya, para penghafal Al-Quran ya, baik dari kalangan yang tua maupun yang muda ya. Kemudian Uyainah ini berkata kepada keponakannya ya, wahai keponakanku ya, aku melihat bahwa kamu memiliki posisi ya, di samping Umar
memiliki kedudukan ya di samping Umar. Tolong mintakan izin bagiku agar bisa bertemu dengan Umar. Ya. Falamma dakhala, akhirnya kemudian Umar mengizinkannya. Ya. Setelah bertemu dengan Umar, ya, kemudian Uyainah ibnu Hisnin ini mengatakan, ya, celakalah kamu wahai Ibnul Khattab. Ya. Wallahi, demi Allah, kamu tidak memberikan bagian yang banyak untukku, ya, dan kamu tidak berlaku adil kepada kami. Ya. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hama ayyuki abi. Mendengar itu Umar kemudian marah, ya, bahkan hendak memukul orang tadi. Tetapi kemudian berkata Hur, ya, keponakannya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya, ya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, ya. Berikanlah maaf, ya, dan perintahkanlah kepada kebaikan, ya, dan abaikanlah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya. Wa inna hadza minal jahilin. Ya, perilaku ini, orang ini adalah perilaku orang-orang yang bodoh. Wallahi ma jawaza Umar hina talaha. Mendengar itu Umar tidak bergerak, ya. Dan dia diam hanya mendengarkan kitabullah dibacakan kepadanya. Itu terjemahnya, terjemah dari hadis tadi. Jadi hadis ini berhenti sampai kepada Umar, tidak sampai kepada Rasulullah, tetapi ini adalah sebuah kejadian, ya, yang menimpa Umar ibnul Khattab. Kemudian sekarang kita bahas dari depan, dari awal, ya. Datang orang yang bernama Uyainah ibnu Hisnin. Siapakah dia? Ya, sehingga dia kok berani, ya, menyampaikan ucapan tadi di hadapan Umar selaku khalifah ketika itu. Jadi ini sudah masa kekhalifahan Umar. Ya. Jadi Rasulullah sudah sedo, ya, Abu Bakar sudah sedo, kemudian sudah digantikan oleh Umar. Ya. Uyainah ibnu Hisnin ini adalah salah seorang ketua suku, ya, dari luar Madinah, ya, ketua kabilah, ya, dari luar Madinah. Jadi ada sebab kenapa Uyainah ini menuntut Umar, ya. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW masih ada, ya, Rasulullah itu dalam perang Hunain kalau tidak salah mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, ya. Ketika mendapatkan ghanimah yang banyak seperti itu, Rasulullah itu tidak menggunakan harta itu untuk kepentingannya pribadi, ya. Tetapi kemudian harta tadi dibagi-bagikan kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah, ya. Untuk apa? Sebagai ta'liful qulub, ya, untuk menggerakkan hati, ya, orang-orang yang belum beriman ketika itu, ya, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Ya. Jadi Islam ini tidak hanya disebarkan dengan perang, ya, karena selalu yang dinarasikan Islam itu agama yang keras, penyebarannya dengan pedang, memaksa orang harus masuk Islam dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ya.
Jadi takliful qulub itu juga kadang menggunakan harta. Ya. Yang sekarang cara-cara seperti ini lebih banyak dipakai oleh orang-orang misionaris. Ya. Jadi mengajak orang lain untuk masuk ke agamanya, ya, menggunakan harta. Padahal sebenarnya dalam Islam konsep ini sudah ada, ya, sejak dulu. Bahkan salah satu dari mustahik zakat wal muallafatu qulubuhum, muallaf, ya, orang-orang yang, ya, dikuatkan hatinya, ya, dengan harta. Ya. Jadi konsep memberikan harta untuk orang-orang yang belum beriman agar mereka tertarik masuk Islam, itu konsepnya Islam sebenarnya. Ya. Yang sayangnya sekarang ini malah dipakai oleh orang-orang non-muslim. Ya. Tapi konsepnya memang berbeda. Jadi tidak ada tidak ada penipuan di dalamnya. Ya. Dan tapi memberikan harta kepada orang-orang yang mau diajak masuk Islam itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Karena orang masuk Islam itu motifnya macam-macam. Ya. Ada yang karena jabatan, ada yang karena harta, ya. Diajak dulu masuk Islam baru kemudian diajari dari dalam. Ya. Jadi ini konsep ini sudah ada sejak lama. Nah, termasuk salah satunya adalah kabilah yang dipimpin oleh Uyainah ibnu Hisnin ini. Ya. Kabilah yang dia pimpin ini dalam perang Hunain, karena Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, dibagikan. Termasuk yang mendapatkan banyak adalah kabilahnya ini. Mendapatkan bagian yang banyak sekali ketika itu. Sehingga ketika Uyainah ini, ya, mendapatkan harta yang banyak, nah, akhirnya dia masuk Islam, mengajak seluruh kaumnya, ya, sukunya itu, kabilahnya, untuk ikut masuk Islam. Ya. Nah, ketika kemudian Rasulullah tidak ada, ya, Rasulullah sudah meninggal, digantikan Abu Bakar. Abu Bakar kan tidak lama, ya. Kemudian digantikan oleh Umar. Ketika Umar ini sedang menjabat, ya, memang kebijakan politiknya berbeda. Ya. Kabilahnya Uyainah ini sudah tidak dianggap lagi sebagai mu'allaf, ya, karena sudah masuk Islam sejak zamannya Nabi Muhammad, ya, satu kabilah itu. Sehingga kebijakannya dirubah, tidak diberikan kepada kabilah ini, tetapi untuk kabilah-kabilah yang lain, dan juga untuk modal perang yang lainnya, ya. Makanya kemudian, ya, si Uyainah ini datang ke Madinah dalam rangka protes kepada Umar, ya, protes. Nah, kebetulan, ya, Umar ini memang memiliki mustasar atau para mustasar itu penasehat, ya. Umar itu selalu dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, para penasehat, ya. Yang para penasehat ini tidak sembarangan, ya. Orang-orang yang duduk di sekitar Umar ini adalah qurra, para penghafal Al-Quran. Qurra zaman itu bukan hanya seorang qori seperti zaman kita, ya. Yang penting bisa ngaji bagus itu dianggap qori, bukan, ya. Qurra zaman itu selain dia penghafal Al-Quran, dia adalah rujukan
ya, rujukan mengenai tentang Al-Quran. Jadi benar-benar memahami Al-Quran, memahami kandungannya, mengetahui tafsirnya, dan memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Itu qura. Ya, qari. Qura itu jamak ya, mufradnya qari. Jadi qari itu mengalami pergeseran makna. Kalau sekarang yang penting bisa melantunkan Al-Quran dengan indah itu sudah disebut qari. Ya. Kalau zaman itu tidak. Ya. Zaman itu qurra adalah para pembawa Al-Quran. Ya. Nah, qurra inilah yang selalu mendampingi Umar. Ya. Makanya Umar itu meninggalkan legasi, meninggalkan sebuah peninggalan sistem ya kenegaraan ya yang berupa majelis syuro. Ya. Makanya Umar itu masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh itu ya. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nanti Umar itu juga masuk. Kenapa? Karena banyak sekali peninggalan-peninggalan ya dari kebijakan Umar. Ya, yang itu diakui oleh dunia. Ya. Jadi sistem pemerintahan ya ini sudah bukan sistem negara, negaranya itu bukan sistem kerajaan, ya, yang penting rojo kuasa bukan seperti itu. Umar akan menetapkan sebuah kebijakan setelah berdiskusi dengan para penasehatnya. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau di Indonesia seperti DPR gitu ya. Ya. DPR, MPR, sistemnya seperti itu. Tapi Umar memilih, jadi yang memilih adalah Umar. Orang-orang yang dianggap ya menguasai Al-Quran. Jadi bukan sembarang orang. Ya. Jadi benar-benar syariat itu terjaga. Kenapa? Yang menjadi penasehatnya ya, yang menjadi pertimbangannya adalah orang-orang yang menguasai agama. Ya. Sehingga semua kebijakannya nanti akan berdasarkan sudut pandang agama. Ini luar biasanya Umar. Ya. Wa kanal qurra ashaba majlis Umar wa musawaratan. Jadi ini adalah ya orang-orang yang senantiasa berada dalam majelisnya Umar, ya. Juga orang-orang yang dianggap musyawarah. Ya. Nah, kalau dalam film Umar itu kita sering melihat Umar di masjid, ya. Dan Umar selalu tidak pernah sendirian. Umar itu selalu dikelilingi oleh para sahabatnya. Ya. Ini memang diminta oleh Umar sebagai penasehat. Ya. Walaupun nanti di Umar tidur ya di masjid ketiduran dan sebagainya, tetap selalu ada orang-orang yang mendampingi. Ya. Jadi tidak mau Umar memutuskan, walaupun keputusan tertinggi di tangan Umar, tetapi akan meminta pertimbangan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya. Kuhulan kanu ausubanan. Yang luar biasa, ya. Umar ini memanggil yang menjadi penasihatnya itu kuhulan wasubana, orang para tetua dan pemuda. Ya. Kenapa? Ini salah satu sikap visionernya Umar ya. Bagaimana melihat bahwa tidak semua yang diputuskan orang tua itu sejalan dengan jalan pikir anak muda. Ya. Dan biasanya anak muda pikirannya jauh melebihi zamannya. Makanya yang menjadi mustasar, menjadi penasihatnya Umar itu bukan hanya orang-orang tua, tetapi juga ada yang tua, ada yang muda, ya. Sehingga kebijakannya bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Yang tua bisa menerima, yang muda bisa menerima. Kenapa? Semuanya terwakili di situ. Ya. Kalau kita biasanya minta nasihat hanya kepada yang tua-tua, yang anak-anak, yang muda-muda nggak pernah dilibatkan. Ya. Ngerti apa untuk pengalaman. Nah, kadang gitu, ya. Kadang-kadang sudut pandangnya berbeda. Ya. Yang tua dan yang muda itu berbeda. Ya. Ini
Ini luar biasanya Umar, ya. Karena berani mendobrak kebiasaan yang sudah-sudah. Ya. Kebiasaan orang-orang dulu juga, ya, namanya penasehat ya harus tua. Ya. Karena dianggap jauh lebih berpengalaman, ya, jauh lebih tahu. Ya. Tetapi aspirasi anak muda tidak pernah didengar. Nah, ini kemudian dirangkul oleh Umar. Ya. Jadi benar-benar meninggalkan sebuah sistem pemerintahan yang luar biasa Umar itu. Ya. Makanya di zamannya Umar, ya, orang-orang ini mulai ada istilahnya gaji di pemerintahan. Ya, orang-orang yang duduk, ya, mengelola negara itu mulai digaji itu sejak zamannya Umar. Zamannya Rasul nggak ada orang digaji, ya, gara-gara dia membantu Rasulullah mikirkan negara itu, nggak ada digaji. Ya. Zamannya Abu Bakar nggak ada. Sejak zamannya Umar itu sudah mulai ada penggajian. Makanya sudah mulai ada pegawai. Itu luar biasa sekali. Ya. Nah, kita sekarang mungkin melihatnya biasa saja karena kita hidup sudah zamannya seperti itu. Tapi untuk zaman itu luar biasa sekali. Ya. Sudah mulai ada pegawai, ada negara yang menggaji, ya, ada, nah itu kan sistem, ya, yang baru ada yang dibangun oleh Umar ketika itu, ya. Makanya mustasar ini pun, ya, diperlakukan seperti pegawai, ya. Kuhulan kanu au subanan, dari kalangan tetua, ya, orang-orang yang dituakan ataupun suban, para pemuda, ya. Faqala Uyainah libni ahihi, ya. Kemudian berkatalah Uyainah, karena Uyainah ini tahu bahwa keponakannya, ya, Hisnin Khur ibnu Qais itu adalah anak dari saudaranya Uyainah, keponakan, ya. Karena Khur ini salah seorang yang menjadi penasehatnya Umar ketika itu. Itu kan punya kedudukan. Ya. Nah, ketika Uyainah ini jengkel dengan Umar, datang ke Madinah. Ya. Tapi kan nggak bisa sembarang orang. Ya. Bisa bertemu dengan Umar karena sudah sistemnya sudah seperti negara. Ya. Artinya ketika yang menyampaikan ini orang dekatnya, omongannya harapannya bisa lebih didengar. Ya. Ya, makanya dia lewat keponakannya, ya, untuk menyampaikan kepada Umar bahwa pamannya mau bertemu, ya. Jadi menggunakan jalur orang dalam istilahnya, ya, pengen ketemu dengan kepala negara, khalifah, ya. Nah, kemudian Umar mengizinkannya, ya. Tetapi ya itu ketika sudah diizinkan ternyata, ya, yang disampaikan adalah komplain, ya. Yabnal Khattab, ya, celakalah kamu wahai Ibnul Khattab. Ini kepala negara loh nih. Nek Pak Din Joko tinggalnya paling langsung dipenjara itu. Ya, jadi pulang. Ya. Celakalah kamu, ya, Ibnul Khattab. Fa wallahi ma tu'tinal jazal, ya. Kamu kok tidak seperti Rasul dulu. Ya, Rasul dulu kalau memberi kami banyak. Ya, kok bagian buat kami saat kamu memerintah, ya, kok dipangkas. Sekarang tinggal sedikit. Ya. Ma tu'tinal jazal. Kamu tidak memberikan kami banyak, bagian yang banyak lagi seperti dulu. Ya. Nah, menuntut ini kenapa? Karena yang dulu-dulu dapatnya banyak. Ya. Bukan untuk menuntut diberi lebih mboten. Karena dipotong makanya dia protes. Nggih. Ya. Karena dapatnya sedikit protes. Ya. Wala tahkum fina bil adli. Ya. Kamu juga tidak berlaku adil kalau seperti ini. Ya. Masa yang lain dapat banyak, kami cuma dikit. Ya. Dulu padahal dapatnya banyak, nggak adil ini namanya. Ya. Nggih, jenenge wong protes, nggih. Ya. Namanya orang protes ya seperti itu.
Faghadiba Umar. Ya. Mendengar itu Umar pun marah. Nggih wajar lah wong jenenge menungso. Ya. Sudah berusaha, berupaya sedemikian rupa ya. Nggih, tiba itu ya. Sebenarnya kan jadi kadang kita juga merasakan ya, kadang sudah berupaya ya, piye carane le mikirke men kabeh itu ya bisa adil gitu. Ya. Tamannya ya, Hur itu kemudian menegur Umar. Ya Amirul Mukminin. Ya. Wahai Amirul Mukminin, ya. Inna Allah Ta'ala qala li nabihi, ya, untuk ngelerem ke emosine Umar, kemudian Hur ini membacakan ayat dalam surat Al-A'raf 199. Ya, surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya. Berikanlah maaf. Ya. Ini karakter orang-orang yang beriman, jadilah orang yang lapang dada. Khudhil afwa, berikanlah maaf. Wa'mur bil 'urfi. Ya. Ajaklah kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin. Ya. Dan abaikanlah orang-orang yang bodoh. Ya. Wa inna hadza minal jahilin. Ya. Ini Pak Diku ini termasuk orang-orang yang bodoh. Ya. Ini ponakan ini sing ngomong. Ya, wa hadza minal jahilin. Untuk ngelerem daripada bonyok dikamplengi Umar, ya. Niki wong goblok ngoten. Ya. Wa hadza minal jahilin. Ya. Ya, satu sisi jahil beneran, satu sisi untuk meredakan emosinya Umar. Ya, bukan karena nggak sopan loh ini. Ya, karena Pak D-nya dulu yang tidak sopan di hadapannya Umar. Ya, sehingga ini ya, ini itu orang jahil, ya, orang yang tidak beradab. Ya. Jadi bukan ngelokke Pak Dene dengan kata-kata yang kasar, bukan. Ya, tetapi ini mengkategorikan perbuatan Pak D-nya ini adalah perbuatannya orang-orang yang jahil. Ya, ini objektif seperti itu. Ya, bukan karena Pak D-nya kemudian nggak mau, ya, objektif, bukan. Ya, benar-benar ini menunjukkan bahwa Khur Ibnu Qais ini orang yang objektif, yang adil dalam memberikan penilaian. Ya, jadi bukan ngelokke tentang kebodohan pamannya, bukan. Ya, tetapi perilaku yang dilakukan oleh pamannya ini adalah perilaku dari orang-orang yang jahil. Ya, artinya apa? Ada, kita juga belajar adab di sini, bahwa menghargai, menghormati pimpinan itu ada ajarannya dalam agama ini. Ya. Ini ponakannya nggak terima ketika pimpinannya, ya, diunek-unekke oleh pamannya sendiri. Ya. Bukan karena pengen biar dipuji Umar atau pengen jabatan dari Umar, bukan. Ya. Tetapi memang pamannya ini sudah melampaui batas, ya, dalam pandangan si ponakannya tadi, ya, sehingga posisi dia sebagai penasehat tadi, ya, memang harus memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Ya, khudhil afwa, ya, wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, berikanlah maaf. Ya. Kenapa? Ini dilakukan oleh orang yang jahil. Ya. Jadi abaikan saja perbuatannya. Ya. Maafkan saja apa yang sudah dia lakukan, abaikan apa yang dia katakan. Ya, ini perintah Al-Qur'an. Nah,
Sayyidina Umar ketika mendengar ayat dibacakan kepadanya, ya sudah. Ini loh karakter orang beriman. Ketika yang berbicara ayat, maka dia tidak akan bergerak. Ya. Jadi tidak ada komentar apapun dari Umar, ya. Tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Umar. Diam. Kenapa? Karena yang dibacakan adalah ayat. Emosinya seketika hilang. Itu luar biasanya, ya. Umar, ya, termasuk orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang soleh seperti itu. Ya. Ini kan masih bab sabar, ya. Jadi bagaimana kita melihat kesabaran para sahabat itu, ya. Emosi iya, ya. Tapi kemudian begitu mudahnya emosi itu tunduk di bawah Al-Quran. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Kalau kita misalnya sedang emosi dibacakan Al-Quran, ya paling rakotal. Ya. Artinya ya tetap marah-marah aja. Ya. Tapi orang-orang dulu sahabat itu ketika mendengarkan Al-Quran, ya, dibacakan, ditegur dengan Al-Quran, seketika itu juga langsung, ya, tunduk luluh dengan Al-Quran. Ya. Ini kepribadian yang luar biasa, ya. Bagaimana dari emosi yang meledak-ledak langsung kemudian hilang emosinya, ya. Itu bukan perkara yang mudah, ya. Kalau kita mempraktekkan kepada kita sendiri itu sulit sekali, ya. Ya. Jadi perintahnya, ya, bahwa orang-orang yang jahil itu diabaikan. Karena kalau ditanggapi, yuk kita tidak berbeda dengan orang tadi, ya. Sehingga menjadi sama-sama jahil akhirnya, ya. Dalam surat Fussilat ayat 34, Allah juga menyinggung masalah ini, ya. Wala tastawil hasanata walas sayyi'ah, ya. Idfa billati hiya ahsan. Ya. Tidak sama antara yang baik dan buruk, ya. Idfa billati hiya ahsan, ya. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan, ya, berarti kamu sama buruknya. Ini konsep Islam, ya. Konsep Islam itu seperti itu, ya. Kamu la tastawi hasanah wala sayyi'ah. Ini pilihan bagi kita. Kamu mau jadi orang baik atau orang buruk? Ya, tidak sama loh ini. Ya, menjadi orang baik dan orang buruk itu tidak sama. La tastawil hasanah walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan keburukan itu. Idfa billati hiya ahsan. Jika kamu ada masalah, ya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini konsep Islam. Ya. Walaupun ada hak orang yang terzalimi untuk berdoa kepada orang yang menzalimi, tetapi konsepnya, ya, pembalasan itu tidak harus dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu baru nanti menjadi hasanah, menjadi benar-benar orang yang baik, ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ya. Bisa saja orang yang sedang bermusuhan dengan kamu tadi, karena kamu perlakukan dengan baik, dia bisa menjadi seperti teman eratmu, menyelesaikan konflik, ya, itu dengan melakukan kebaikan. Nek pengen menyelesaikan masalah, ya, ini solusinya, ya. Dalam surat Fussilat ayat 34. Monggo nanti dibaca tafsirnya, ya. Ini solusi menyelesaikan konflik yang terjadi, ya, antara sesama, ya. Jadi konsepnya adalah ditari dulu ini oleh Allah, ya. Apik apa elek? Nah, kowe arep dadi apik apa arep dadi elek?
Nek dadi apik ya itu tidak sama dengan yang buruk. Ya. Nek pengen arep rampung idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukannya dengan kebaikan. Ya. Dan ini sudah terbukti ya. Sudah banyak terbukti bagaimana ya orang-orang yang jahat yang memusuhi agama ini kemudian luluh karena apa? Karena kebaikan ya, yang dilakukan. Ya. Sekeras apapun ya, batu ya atau ya, apapun itu bentuknya akan luluh ya dengan kelembutan. Tapi nek watu kok dihadapi watu ya pecah ya. Jadi seperti itu konsepnya, ya. Konsep kita dalam Islam itu mencakup seluruh aspek sendi kehidupan kita, ya. Jadi ketika ada permusuhan, ya, ada konflik, itu bisa menjadi raket. Ya. Dengan apa? Itu tadi. Idfa billati hiya ahsan. Ya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya. Niku biasanya malah rangkatnya luweh niku rakatnya. Ya, orang-orang yang memusuhi kita kok kemudian akrab dengan kita itu jauh lebih raket daripada yang tidak pernah ada konflik dengan kita. Biasanya seperti itu. Ya. Limbelani itu tenanan biasanya. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Nanti orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh itu tidak harus ditanggapi. Ya. Tidak harus ditanggapi. Tinggalkan saja, abaikan saja. Orang marah-marah itu tidak usah ditanggapi. Mbok usah disauri. Marah rampung-rampung mangke. Nggih, pun wonten wong anu wis anggap saja ya wa a'rid anil jahilin. Ya, anggap saja itu sebagai orang yang sedang jahil. Ya. Kenapa jahil? Ya orang yang emosi itu kan tertutupi akalnya, nalarnya tertutupi, sehingga bertindak seperti halnya orang yang bodoh. Makanya yang keluar ucapan yang tidak terkontrol, perilaku seperti orang yang tidak pernah sekolah. Nek wong emosi niku piring dibanting, ya, gelas diuncalke. Ini kan perilaku orang-orang yang tidak pernah sekolah. Ngerti piring kaca kok dibanting. Ora tau sekolah niku. Nah, kan seperti perilakunya orang-orang jahil. Nggih. Niku ampun dibales malah uncal-uncalan piring. Ya padha jahil dadine. Nggih. Jadi yang jahil diabaikan saja, nggih. Sehingga hidup kita nyaman, tentram, damai, ya. Semuanya mendapatkan kebaikan. Mbok pilih itu dulu, ya. Belum ditutup mungkin ada pertanyaan, ya. Ini katanya dengan sabar, ya. Bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Yang suka membatasi itu kadang kita sendiri. Ya. Sabar ki yo ono batase, mboten nonton sing batasi sinten. Iku awake dhewe sing batasi. Tidak ada batas. Ya. Sabar itu dalam semua hal dan tidak ada batasnya. Ya. Nggih. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan.